Ukraina Rusia juga berpengaruh besar. Jadi pemasaran itu stuck. Nah, dia akan berinvestasi sekitar 9 triliunan lah ya. Garut welcome lah atas kedatangan mereka, dan memang kalau lihat dari kondisi existing selatan ini kan kekurangan energi ya. PLN ini mengklaim overload dan selatan, nampaknya itu akan dominan industri dan memang ini rasional. Sementara sekarang kan ini selalu terjadi konflik ya, ada irisan-irisan sosial yang terjadi di sana. Terus juga tenaga kerja ya yang murah. Nah, saya pikir ke depan PAD dari lain-lain ya perlu juga Pemda ini mengoptimalkan peran BUMD ya. Kalau industri berat saya kira Pemda nggak mungkin ya. Pak, untuk Garut Pak, selama 2022 berapa total investasi yang ada di Garut atau berapa jumlah nominal investasi di Garut? Ya, terima kasih. Memang kita mentargetkan di tahun 2022 kemarin itu 1,46 triliun ya. Nah, memang angka tersebut naik 200 miliar dari target tahun sebelumnya 1,8 triliun. Nah, untuk tahun kemarin karena beberapa kendala yang dialami oleh Garut, jadi kemarin dari 1,46 itu tercapai 95%. Saya kira hal ini memang kita tidak nafikan ya, kaitan dengan persoalan 95% itu ini diakibatkan oleh beberapa persoalan yang saya katakan di awal. Pertama, ini kan supply demand dari PMA ya yang ada di Garut. Ini kan tidak terjadi stuck ya, terjadi stuck. Karena persoalannya ini akibat ya katakanlah eskalasi global ya, Ukraina Rusia juga berpengaruh besar. Jadi pemasaran itu stuck ya. Terus kedua juga ini faktor pandemi juga masih tersisa, dan lain-lain ini nampaknya inflasi juga sangat berpengaruh besar. Nah, tapi ada sisi lain yang kami justru melihat bahwa investasi di Garut ini lebih dominan UMK. Ya. Nah, UMK ini terukur dari jumlah tenaga kerja yang terserap. Ya, dari jumlah tenaga kerja yang terserap itu di kisaran 15 ribuan. 15 ribuan. Ya, selama tahun 2022 kemarin. Nah, ini nampaknya kan walaupun katakanlah jumlah investasi ya berkurang dari 1,46 triliun, ini cuma tercapai 90%, tapi justru jumlah tenaga kerja ini meningkat. Meningkatnya Nah, berapa persen, Pak? itu kalau berbanding lurus dengan tahun sebelumnya, ini di kisaran angka 7.000-8.000 lah ya, 7.000. Tapi justru di 2002 ini setelah kita detect koordinasi dengan Disnaker ini 15 ribuan untuk UMK. Berarti yang 95% target investasi itu kebanyakannya UMK, itu sektor UMK atau? Sementara untuk Garut ya konsentrasinya UMK. Kalau untuk segmentasinya ini pertama mungkin transportasi, gudang dan komunikasi ya. Terus kemudian kedua ini perumahan, terus kawasan industri dan perkantoran, ketiga industri kendaraan bermotor dan alat transportasi lain, keempat jasa lainnya. Nah, kelima sektor industri makanan. Pertumbuhan sektor makanan terutama yang berhubungan dengan pertumbuhan UMK di Garut cukup potensial. Nah, mereka yang investasi di Garut ini Pak, tadi lah berarti kan dari 1,6 90%-nya dari 1,6 triliun itu Pak, mereka orang Garut atau bukan Pak? Kebanyakannya kalau lihat dari komposisi yang yang ada,
ini nampaknya mungkin lebih karena UMK yang bergerak dalam rekrutmen tenaga kerja. Ini potensi Garut sih sebetulnya. Lokal kan? Lebih lokal, lebih ke lokalitas Garut. Tapi ada Pak yang regional atau nasional atau bahkan internasional? Saya kira memang kita juga tidak nafikan ya, UMK Garut ini sudah menembus pasar Malaysia yang kemarin dicanangkan ya, itu untuk salep pisang Cikajang. Ini sudah nembus Malaysia. Nah, memang kita juga coba kerjasama dengan IDAG agar kemudian tolong UMK ini masuk ke dalam wilayah-wilayah profesional ya, bukan hanya produknya saja, tapi bagaimana cara kemasan kan begitu ya. Terus kemudian juga bagaimana mekanisme pemasaran kan begitu. Walaupun nah, ini kabarnya sempat dikembalikan ya. Betul, tapi nampaknya kan inisiatif ini kan itu salah satu kredit poin sebagai bahan motivasi juga bagi kalangan UMK yang lain ya. Tapi Pak, tadi Pak, kembalinya ke pertanyaan saya, apakah memang investor ini yang berinvestasi Garut ini ada orang regional, apakah dari Jawa Barat atau misalkan secara nasional Indonesia atau dari orang luar negeri Pak, investornya? Ya memang kalau lihat dari struktur yang ada di Garut ini variatif ya. Korea Selatan ini kan ada juga ya, karena 2022 Pak? Iya. Ini juga kan seperti Hoga, Pratama kan begitu, Chansin juga kan begitu ya. Ini dari Korea, tapi itu retail ya, dalam artian sepatu yang komoditi luar kan begitu. Juga dari Jakarta juga ada, dari Bandung juga ada kan begitu. Cuman kan kita tidak bisa di-tag satu persatu ya, karena masalahnya kan sekarang dari mekanisme perizinan aja kan sudah online ya, submission ya WSSRBA ya. Nah ini nampaknya kan kita hanya akumulasi data yang saya pikir ini juga sebagai referensi yang bisa dijadikan dasar rujukan bagi kita ya. Kalau untuk 2023 Pak, 2023 target investasinya berapa? Artinya yang berinvestasi di Garut? Kalau kita ini didorong ya oleh Jabar, kemarin juga kami ada pertemuan dengan investor di Jawa Barat ya, yang difasilitasi langsung oleh Bank Indonesia. Nampaknya kami di posisi target tidak bergeser lah, masih 1,4 triliunan ya, karena kalau kita coba petakan juga, nah kalau lihat dari komposisi yang ada, kita masih banyak di sektor sektor UMK ya. Nah tapi ada harapan sih sebetulnya ke depan, walaupun kita ditargetkan 1,4 triliun. Kemarin kan kita kedatangan dari Envision ya, dari Shanghai, dan kebetulan dia meminati Garut di PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu. Nah dia akan berinvestasi sekitar 9 triliunan lah ya. Tapi itu jangka panjang ya? Itu jangka panjang, untuk penelitiannya kan 2-4 tahun untuk penelitiannya saja. Nah memang kita lagi proses tentang Garut welcome lah atas kedatangan mereka, dan memang kita juga sangat-sangat apresiasi, karena kalau lihat dari kondisi existing selatan ini kan kekurangan energi ya, terutama daya listrik, tapi sisi lain justru PLN ini mengklaim overload kan begitu. Nah memang yang masuk itu bukan hanya Envision, sebelumnya juga pernah ada GRS yang dari Turki ya, terus kemudian juga ada Vestas yang dari Denmark ya, malahan dia sudah final produk penelitiannya dan tinggal menunggu eksekusi PLN. Nah kalau untuk Envision ini akan bekerja sama dengan anak perusahaannya PLN. Ya memang kalau lihat dari prospektif selatan, nampaknya itu akan dominan industri pariwisata di sana dengan lintas yang menyambungkan beberapa kabupaten ya. Memang untuk yang PLTB itu
proyeksinya di selatan, Pak? PLTBA ya, PLTBA di selatan. Di daerah mana, Pak? Itu kalau untuk Envision ini membidik di daerah Ciklet, ya. Kalau untuk Sungainya apa? angin. Jadi itu ada kincir angin nanti. Nah ini semacam gini lah nanti, macam ini, ya. Ini ya jelas. Nah, ya kita lebih ke fasilitasi lah, walaupun itu energi otoritas eksekusinya ada di pusat, kan gitu ya. Kita mungkin lebih pada lokalitas dalam artian fasilitasi ya PBG, SLF untuk apa namanya, untuk gedung atau tower penelitiannya, kan gitu. Pak, jaminan dari DPM PTSP ini untuk para investor yang datang ke Garut ini apa sih, Pak, yang diberikannya gitu? Saya pikir kita memang di apa namanya ya, dimintakan untuk memberikan kemudahan-kemudahan agar kemudian mereka nyaman masuk ke wilayah ya, termasuk katakanlah keringanan pajak, keringanan retribusi. Cuma mungkin itu kan nanti ada jeda ya. Karena walaupun bagaimana daerah ya kontribusinya kan dari pajak retribusi itu sendiri, kan begitu. Nah ini salah satu bagian tidak terpisahkan dari strategi pemerintah untuk mencoba menggiring masuknya para investor ke wilayah yang diminati. Tapi ada jaminan keamanan nggak, Pak? Kan kalau misalkan pemerintah juga memang dari Presiden sudah menjamin akan mempermudah, mempercepat. Tapi kan terkadang di lapangan juga ada persoalan lain, Pak. Saya kira apa yang untuk menempuh, artinya mereka investornya tidak terganggu gitu. Saya kira beginilah ya, kalau kita kan welcome dalam artian kan lebih pada fungsi turunan ya. Nah nanti bukan fungsi ya, impact turunan lah. Setidaknya ada CSR kan begitu ya. Terus ada keterlibatan tenaga kerja, ya kita coba bargain dalam artian nanti kemudian CSR yang menikmati kan masyarakat sekitar juga, tenaga kerja yang menikmati masyarakat sekitar juga. Kalau pemerintah mungkin retribusi dan pajak ya. Dan ini juga kan nanti kemudian untuk pengembangan pembangunan yang ada di Kabupaten Garut itu sendiri gitu. Ada ini nggak sih, Pak? Artinya misalkan membuat sistem terpadu, Pak. Misalkan pelibatan untuk menjamin keamanan ketika mereka berinvestasi, karena kan tidak jarang kan kembalinya kepada yang pertama tadi, investor ini datang memang dipermudah di tataran pemerintah, tapi ketika masuk di lapangan mereka dihadapkan dengan persoalan-persoalan. Kita ada punya otoritas ini, fasilitasi kan. Kita secara struktural ini pemerintah itu sampai tingkat desa ya. Nah ini secara struktural kami berkoordinasi dengan Asda 1 ya, terus kemudian Asda 1 juga membreakdown melalui camat membreakdown melalui kepala desa. Nah nanti kepala desa kan mengkoordinasikan lah atau memberi sosialisasi lah dengan masyarakat sekitar tentang rencana investasi yang akan ditanam di wilayah teritorialnya, kan begitu. Termasuk persiapan pendampingan untuk keamanannya misalkan dengan polisi atau siapa? Saya kira kalau untuk investor-investor kategori PMA ini sudah terbiasa ya di dalam rangka mengkoordinasikan dengan aparat-aparat yang kompeten ya. Setidak-tidaknya dari awal itu sudah mengkalkulasi tentang kemungkinan irisan-irisan sosial. Saya kira kami juga kan ini baru mau akan mencoba ya. Di sini kan Kesbang itu ada penanganan konflik sosial yang dikoordinasikan oleh Bupati ya, dengan melibatkan instansi vertikal. Nah, kenapa tidak? Ya, penanganan konflik sosial itu kan bukan hanya sisi ruang politis saja kan, sosial politik saja. Ini juga kan dampak sosial ekonomi kan, yang setidaknya itu juga harus bagian tidak terpisah dari kajian-kajian ya komunitas intelijen yang dikoordinasikan di Bakesbangpol ya. Karena akumulasi kebijakan akhir itu ada di PKS yang dikoordinasikan oleh Bupati langsung, penanganan konflik sosial. Berarti bukan tidak mungkin itu, Pak, pelibatan Kominda untuk ya betul tadi. Jadi PKS ini kan keterlibatan apa namanya Porkompimda Plus ya. Ya mungkin ini juga masukannya dari Kominda ya. Nah saya kira saya juga akan mencoba ya. Kalau kemarin dulu kawan-kawan Kominda itu kan terlibat apabila
ekses sudah terjadi kan begitu. Nah ini dalam rangka antisipasi ya, misalkan sebelum pembebasan lahan misalkan. Nah kenapa tidak mereka kita libatkan? Bagaimana misalkan sudut pandang dari sisi Kamtimas, sudut pandang dari stabilitas, sudut pandang dari yuridis formal kan begitu ya, atau sisi politisnya kan begitu. Nah ini saya kira betul apa yang Pak Igo tadi katakan, yang namanya investor itu butuh rasa aman dan rasa nyaman kan begitu. Nah saya kira tidak hanya melulu tugas kami DPM PTSP. Kalau kami ini kan lebih pada menggiring investor masuk untuk berinvestasi ya. Tapi ada peran-peran lain juga yang saya kira ini perlu terlibat. Karena mereka ini masuk ke pemerintah daerah Garut kan begitu ya. Berarti otomatis Garut secara utuh harus bertanggung jawab kan gitu. Kalau inovasi dari DPM PTSP ini Pak, apa sih Pak yang akan dilakukan ke depan Pak untuk artinya untuk apakah investor agar lebih banyak atau agar memang Garut ini menjadi betul-betul tujuan investasi yang baik gitu untuk para investor gitu? Ya memang kami ada beberapa metode yang akan ditawarkan ya. Ada juga yang namanya gedoran ya, gerakan dorong realisasi dalam negeri ya, investasi dalam negeri. Terus juga ada jebolin ya, jemput bola investasi. Nah itu termasuk di dalamnya nanti ada temu investor dan begitu ya. Terus nanti untuk aplikasinya sendiri kami yang terintegrasi melalui si jempol kan begitu ya. Nah ini barangkali alternatif-alternatif yang kita coba tawarkan. Tapi ada persoalan mendasar menurut hemat saya di temu investor kemarin. Saya juga menyarankan agar kemudian tidak hanya wacana target yang dikembangkan ya, tapi ada metodologi yang harus di breakdown oleh daerah kan begitu ya. Seperti katakanlah apa sih yang diinginkan oleh investor. Sementara sekarang kan plotting itu ada di rencana detail tata ruang. Tapi kan ini juga harus jelas alokasi ruangnya kan, mana untuk kawasan industri, untuk kawasan niaga, kan begitu ya, atau kawasan lain. Mereview lagi RT/RW Pak? Bukan RT/RW, kalau RT/RW sudah direview, ya, tapi kan RDTR-nya, ini RDTR-nya kita sudah buatkan, ada 4 kecamatan yang sudah dirancang RDTR kan, Selawi, Limbangan, Ciwibatu, sama Leles kan gitu ya. Nah tapi kan kita juga menginginkan agar kemudian ini ada kejelasan alokasi ruangnya. Nah makanya kemarin juga saya ngobrol dengan salah seorang pengembang kawasan waktu di Bandung, dan dia minta diundang untuk mencoba mengisi alokasi ruang yang disediakan oleh pemerintah. Dan memang ini rasional, sementara sekarang kan ini selalu terjadi konflik ya. Katakanlah salah satu industri masuk ke satu wilayah ya, ini terutama di pembebasan lahan ya, ada irisan-irisan sosial yang terjadi di sana. Tapi kalau pengembang kawasan, dia kan yang membebaskan, terus kemudian dia juga melengkapi infrastruktur ya, sarana jalan, terus listrik, air. Nah nanti kan si pihak investor tinggal akses ke pengembang kawasan tadi gitu. Nah saya kira ini mungkin salah satu alternatif yang akan coba kita siasati. Ya memang kita juga tidak menafikan, malahan kemarin ada desakan juga dari Bank Indonesia maupun pengembang kawasan. Ya kita bukan menafikan dalam artian industri pariwisata ya. Ini nampaknya kan kalau berbicara industri pariwisata ini juga kan kami belum punya visibility study yang memadai yang untuk kami tawarkan ya. Dan ini juga berdampak kepada keterlibatan masyarakat lokal. Nah, pembenahan ini juga kan masih dalam proses ya. Nah, Garut diminta untuk ke sektor itu pariwisata pertanian, tapi kan dengan adanya ruang-ruang pengembangan infrastruktur, hotel tol gate yang 2 itu, ini juga kan diminati oleh mereka. Karena yang primadona ini salah satunya adalah tenaga kerja murah kan.
Karena UMK kita masih ya UMK kita masih rendah, masih di kalau berbanding lurus dengan mana ya, Indramayu atau Kuningan, kalau di sana kan masih di bawah 2 juta ya. Kalau kita kan sekarang sudah 2,1 kalau tidak salah. Tapi tetap rendah Pak dibanding Karawang. Iya, dibanding Karawang memang tetap rendah. Nah, ini barangkali primadona yang diminati juga. Nah, saya pikir kan kalau kemudian ada juga terintegrasi dalam artian pelatihan-pelatihan ketenagakerjaan yang mumpuni melalui Disnaker, ya, yang memanfaatkan apa namanya tempat pelatihannya, BLK kan begitu ya. Ini kan bisa mendongkrak juga dalam artian aret salary-nya kan begitu. Nah, saya kira berbicara investasi memang bukan hanya urusan kami di PMPTSP. Kami memang ada di wilayah krisis teknis, tapi semua institusi teknis terutama yang ada di bidang ekonomi juga terlibat ya. Siap. Harapan titik akhirnya berapa Pak? Kenapa? Harapan akhir untuk ininya gitu Pak. Ya apakah investor betul-betul bisa lebih banyak dan menyerap tenaga kerja atau apa? Saya kira indikator-indikator yang sudah dipetakan oleh Garut ini sudah mengarah ke persoalan-persoalan substantif ya. Semacam RDTR itu arahan dari BKPM itu sebagai start point kan begitu ya. Ini sudah dirancang, cuma mungkin tinggal di finalisasi kan begitu ya. Terus kemudian juga kalau berbicara tentang prospektif ini toll gate ada 2 di Garut, terus juga tenaga kerja ya yang murah, termasuk reaktivasi kereta juga ini menunjang. Nah, saya pikir ke depan ini tidak hanya melulu pengembangan ini hanya didasari oleh DAU ya. Kalau DAU ini kan stimulus sebetulnya ya. Kalau pengembangan itu memang ada di DAK, tapi kemudian kan nanti ada PAD dari lain-lain ya. Nah, ini mungkin perlu juga Pemda ini mengoptimalkan peran BUMD ya, yang sudah punya legal standing ya. Itu kalau tidak salah di 2011 ya. Nah, ini nampaknya perlu diangkat kembali agar kemudian investasi itu tidak hanya dinikmati oleh oleh vendor saja, tapi ini bisa shareholder juga ya. Mungkin bentuknya bentuk yang lain ya. Kalau industri berat saya kira Pemda nggak mungkin ya. Tapi kalau misalkan sekarang industri pariwisata, kenapa tidak nanti shareholder kan dengan Pemda mengedepankan misalkan BUMD kita kan, nanti ada sharing saham di sana kan. Nah, itu ada penghasilan lain-lain nanti. Ya. Siap. Terima kasih Bapak atas waktunya. Sama-sama.